baru ditertibkan lagi. Dan kekuatan ini memang saya yakin mudah, karena uang yang dipegangnya itu besar, ya. Dia bisa mengatur senario lah untuk berbagai macam penyelamatan perkaranya itu, karena uangnya kuat, mungkin backupnya kuat, seterusnya itu. Dan kita perlu ingat juga bahwa di luar instansi KPK itu, ya, dalam hal bailout Senturi ini sudah menghukum beberapa pelaku yang lain. DPR sebagai instansi penting sudah mengatakan angket kasus Bank Senturi, di mana itu memberikan indikasi pidana. BPK juga demikian, audit investigasinya dan maupun audit forensik, singkat saya 2 audit, dengan kesimpulan kerugian negara. Kejaksaan, kepolisian juga buktinya sudah menuntut sampai putusan Mahkamah Agung, berarti sudah jelas hal ini. Kok di sini malah macet? Jadi seperti tadi singgung Wakil Presiden JK juga pada waktu itu mengatakan, wah ini mau operasi senyap yang merugikan negara dan seterusnya. Jadi masalah-masalah teknis, makanya masalah teknis perbankan itu yang diduga kuat sebagai pelanggaran yang merugikan negara atau sebagai tindak pidana dalam skandal talangan Bank Senturi ini memang sudah banyak dan sudah sering lah dalam berbagai diskusi, termasuk di YLC saya ingat 13 Mei tahun 2014. Bahkan banyak dibukukan ini. Buku ini adalah buku saya hampir 1 rak panjang, termasuk ada yang dari ini semua nih. Dari UI Fakultas Hukum ada, dari Pak Kwiki Anggi juga bikin buku, runut betul. Jadi data apa lagi itu? Nanti ujungnya kalau ditetapkan itu, ya pakainya data ini juga yang kita udah bicarakan sekian tahun, percayalah nggak ada data yang baru, nggak ada, ya itu juga. Mau kemana lagi gitu kan? Jadi mulai dari perubahan KAR yang saya nggak diskusikan lagi, tidak memenuhi syarat kuantitatif untuk menatakan bank gagal sistemik, tapi pakai psikologis. Yang itu semuanya dalam dakwaan JPU, akhirnya itu juga yang dipakai dan yang kita diskusikan juga gitu, nggak kemana-kemana juga gitu. Apalagi Bank Senturi juga sudah lama sakit dalam perawatan BI, tapi baru dimunculkan semua saat krisis 2008. Alias menurut saya itu mencari kesempatan dalam kesempitan, yaitu saat Pak Budiono berhasil memindahkan itu Bank Senturi itu sudah dianggap sakit, dipindahkan berhasil ke LPS, maka semua penyakit Bank Senturi yang tadinya itu disembunyikan, ditutupi, segera dibuka. Ini loh sekian, sehingga langsung angkanya membesar. Ini kan jadi satu kejahatan, melindungi, menutup sampai ada peluang dan nunggu krisis di Amerika yang dikatakan berimbas ke sini. Nah, hal-hal teknis ini sebagai orang awam tentu akan heran ya. Bukti-bukti apa lagi yang diperlukan oleh KPK? Sampai tadi saya sudah alhamdulillah senang ketika tadi Pak Febiansyah mengatakan alhamdulillah ini kelihatannya sudah akan ada perubahan yang nyata. Toh nantinya misalnya kalau KPK berani melepaskan Pak Budiono dan kawan-kawan sebagai TSK gitu ya, yang buktinya kan itu juga sama seperti cakapan dalam JPU dalam perkara Budi Mulya, saya yakin. Jadi saya menduga yang dihadapi KPK ini bukanlah persoalan teknis pembuktian semata-mata, tapi memang ada masalah politis lah, kira-kira saya begitu, dugaan saya begitu. Sama seperti masalah BLBI dulu, kuatnya backup gitu. Jadi saya mengusulkan aja, menghadapi situasi begini, barangkali perlu dipertimbangkan penetapan TSK di KPK ini kalau begini, karena pimpinannya itu kan proses politik, jadinya itu melalui proses politik. Mungkin dialihkan aja, diserahkan aja lah kepada para penyidiknya, jangan kepada komisioner lagi yang cenderung politis. Sama seperti proses pemilihan komisioner kan memang politis. Nah, jadi pimpinan komisioner cukup mengawasi saja ini jalannya penyidikan bagaimana oleh para penyidiknya. Jangan macet, penyidik sudah ngomong begini, ini kayak kasus ini tadi, tapi macet aja gitu. Jadi barangkali prosedur itu harus diubah, mungkin dipikirkan serius itu. Nah, saya juga tidak berlebihan kalau mengingatkan begini Pak Karya. Kalau sebulan sebelum proyek bailout Bank Indofer itu, Bank Senturi itu ada Bank Indofer dulu. Kalau Bank Indofer itu goal, saya yakin proyek bailout Bank Senturi itu tidak pernah akan ada. Tidak terjadi.
Karena argumentasi yang dipakai tadi dikatakan oleh Saudara Fahri dalam upaya menggolkan Bank Indover juga sama, yaitu dengan penyelamatan ekonomi Indonesia. Nyatanya waktu bailout Bank Indover itu ditolak, tidak terjadi, ya nggak apa-apa juga tuh ekonomi Indonesia. Tapi ketika goal, pasti akan dikatakan nggak apa-apa kita keluar duit sekian triliun, tapi ekonomi Indonesia selamat. Nah, sama dengan bailout Bank Senturi. Kalau ditutup karena tidak memenuhi persyaratan untuk dikatakan gagal sistem, nggak apa-apa. Tapi karena uang sudah mengucur, maka bilang, tapi kita mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia. Ya itu kan kita dibohongin aja. Saya ekonom nggak bisa dibohongin begitu, ya. Karena masa ekonomi Indonesia yang besar nasibnya hanya tergantung oleh Bank Senturi, Bank Gurem, bank yang sakit. Ini kan pembodohan dan pelecehan terhadap perekonomian Indonesia kalau nasibnya tergantung Senturi. Ya. Juga tidak tepat ya bila membandingkan krisis 2008 dibandingkan dengan Krismon 97-98. Itu yang sering dijadikan argumentasi para pendukung bailout itu. Sebab krisis 2008 itu krisis ekonomi keuangan di Amerika. Gempanya di Amerika. Indonesia itu sama dengan negara-negara lain, ya kena getaran-getarannya gitu, dikit-dikit. Cuman ada yang numpang memanfaatkan. Beda kalau Krismon itu 97-98, memang gempanya di Indonesia, itu krisisnya memang di Indonesia. Gitu. Jadi jelas beda, tidak tepat membandingkan atau alibi pembenaran bailout Bank Senturi. Ya. Saya yakin kalau nanti ini proses berlanjut, misalnya sampai dihadiri lebih lanjut ini ya, Gubernur BI pada saat itu, kami juga masyarakat ingin tahu kok yang belum banyak diungkap, kemana kira-kira dana 6,7 triliun itu digunakan, siapa yang menikmati, ya kan? Ini penting karena apa? Agar berbagai spekulasi yang berkembang selama ini tidak terjawab, orang berhenti nunggu dulu nih penetapan tersangka. Misalnya apa? Benarkah karena dana, ini namanya orang berspekulasi, benarkah karena dana Bank Senturi itu kemudian Pak Budiono menjadi cawapresnya SBY? Itu kan tanda tanya yang hanya bisa dijawab kalau uangnya kita tahu kemana. Atau benarkah dana talangan Bank Senturi itu untuk menolong dana-dana milik orang-orang kuat tertentu di Bank Senturi, yang kalau tidak di bailout berarti dana itu hilang Pak, karena yang dijamin cuma oleh LPS cuma 2 miliar gitu loh. Itu jadi masalah lagi kan. Nah, hal-hal begini saya rasa tidak boleh tidak boleh dibiarkan, karena gini, inti yang ingin saya katakan bahwa argumentasi para pendukung bailout ini umumnya tidak benar alias bohong. Ya. Misalnya dulu juga dalam BLBI dan Bank Senturi dikatakan, ini kita sehatkan dulu. Nanti banknya sehat, banknya kita jual mahal, kembali. Bank Senturi pun waktu itu lihat di dokumentasi, disehatkan nanti uangnya kembali. Saya sejak dulu sampai waktu debat Bank Senturi bilang, gombal, itu pasti nggak ada uang, pasti uangnya hilang. Dan terbukti itu juga uangnya hilang. Oleh karena itu, akhirnya saya cuma ingin mengingatkan saja begini, bahwa ini persoalan tidak boleh dihentikan. Harus segera diangkat, diselesaikan supaya masalah-masalah yang terjadi ini akan menjadi jelas. Dan jangan sampai nanti juga lama-lama ada masyarakat nih yang mengatakan begini, ini juga sebagai pendukung KPK. Tadi saya bedain sama Pak Fahri cuma gitu aja. Pak Fahri itu selalu anti KPK, saya pendukung KPK, cuma di situ beda. Tapi jangan sampai nanti lama-lama komisioner KPK itu justru yang dituntut sebagai pihak yang menghalangi penyidikan skandal Bank Senturi oleh para penyidik-penyidiknya sendiri. Ini lama-lama soal waktu saja nih. Kok gelintiran orang ini enak aja, jadi cuma ngalang-halangi penyidikan bisa menahan-nahan sekian lama, hasilnya sudah begini. Jadi memang harus banyak juga yang diubah di KPK supaya lebih efektif. Sekian, terima kasih. Baik.